Udah. Buat kaminya dulu, snapmon. Itu kok geser masih. Geser. Ya sedikit geser juga. Ulang. Enggak apa lah biar ada ketawanya. Lagi pelan dong. Buru-buru banget. Sorry Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman dan Putra Wisma Adiningan. Di video kali ini kita akan bahas tentang masalah visa nih Mas Bro. Jadi bukan bisa di-cancel ya, masalah apa visa? Visa kerja, visa pelajar, visa turis. Ada teman kita yang mau bertanya nih, oke gimana Mas Bro? Ceritanya gimana Bro? Jadi gimana teman kami Bro? Jadi gini kan, saya punya teman kan dari Iya, dan siapa yang saya itu ceritanya? Jadi dia chat WA saya nih, katanya gimana kabar bro? Baik. Iya. Enak di sana kerja? Ya, mantap lah lumayan lah gitu ya. Habis itu dia lagi, boleh lah, ajak gua kesini. Nah, saya bingung nih. Iya, bingung. Kan kalau dari pihak agen kan masih tutup lah bisa dibilang kan ya. Iya, walaupun buka juga kan nggak ini, soalnya di visa itu lama. Banyak yang di reject, banyak cancel kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya tuh gimana caranya Biar cepat lah gitu. biar cepet gitu Nah, itu datang sini. datang ke situ, ada sini. Satu tinggal bisa turis kayak gitulah. Oh, jatuhnya jadi bisa turis tuh. Bisa turis kayak gitu. Oh, kalau kita nih, Kita enggak, kita bisa kerja. oh, bisa kerja. Kita bisa kerja. Bedanya tuh apa mas? Nah, baru kita akan membongkar lah apa sih apa sih perbedaannya Mas Bro antara visa kerja, visa turis dan visa pelajar. Oke, jadi saya gini lah Mas Bro, beri gambaran. Jadi kalau kita visa kerja itu, jadi ya visa kerja itu memang buat kerja lah Mas Bro. Kita buat kerja, jadi kita kerja secara legal, secara resmi lah dengan visa kerja kayak gitu lah. Nah begitu visa mau habis kan kita perpanjang, kita bukan perpanjang, kita diganti proses ke TRC biar kita lebih lama lagi lah kayak gitu. Terus apa yang namanya TRC? Jadi namanya TRC itu temporary resident card. Jadi setiap negara itu pasti mengeluarkan resident card. Boleh dikatakan namanya permit lah. Apa sih namanya permit? Jadi permit itu boleh dikatakan izin tinggal lah Mas Bro. Di Indonesia juga ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia pasti mengeluarkan permit lah izin tinggal. Tapi kita namanya beda lah, kitas. Kartu izin tinggal sementara kayak gitu. Masalah itu nanti saya di video saja kita bicara panjang lebar lagi lah masalah itu. Sekarang kita bahas tuh masalah perbedaan lah. Perbedaan visa nih. Salah. Jadi visa kerja kan tadi buat kerja nih. Nah, terus kalau visa turis gimana? Jadi kalau visa turis itu dia diperuntukkan buat jalan-jalan Mas, buat holiday lah namanya visa turis. Jadi jangan salah gunakan untuk bekerja lah. Tapi kebanyakan kita kan kalau yang di Malaysia atau di mana tuh di Taiwan ada juga sih, bukan ada ya, ada lah memang bukan kebanyakan ada lah visa turis tapi untuk kerja itu sebenarnya menyalahgunakan visa itu. Jadi itu memang nggak boleh, memang benar nggak boleh karena dia visa turis, jadi diperuntukkan untuk jalan-jalan lah. Jadi bukan untuk kerja. Tapi kalau selagi nggak ketahuan, ya memang boleh sih visa turis buat kerja itu selagi nggak ketahuan. Cuma kalau misalnya visa sudah habis, ya sudah. Masalah dia nggak bisa perpanjang lagi, nggak bisa lama lagi tinggal di negara tersebut karena masa berlaku visa kan sebentar lah. Namanya nggak bisa jalan-jalan kayak gitulah. Jadi begitulah visa turis itu. Jadi bukan untuk kerja, bukan. Buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan doang. Nah, tapi kalau dia datang ke sini pakai visa turis nih. Iya, turis tuh. Tapi kerja di sini gimana tuh? Ya selagi tidak ketahuan, memang boleh-boleh sah-sah aja. Boleh, bisa gitu, bisa turis, terus kerja di sini. Ya memang di Eropa kan nggak seperti di Malaysia ataupun Taiwan yang banyak operasi-operasi lah. Di sini kan jarang lah. Jadi memang bisa sih boleh. Cuma kan dia kalau misalnya visanya itu masa berlakunya habis sudah nggak bisa diapa-apain sudah. Pilihannya ada dua. Antara jadi ilegal ataupun pulang ke Indonesia kayak gitu. Kalau kita kan bisa diperbarui terus. Kalau bisa kerja bisa. Kita kan bisa bikin resident card dan TRC. Proses TRC resident card. Saya sendiri lagi proses TRC. Proses TRC selama 3 tahun nggak masa berlaku. Kalau habis bisa perpanjang lagi terus. Perpanjang terus. Kita legal di sini resmi gitu.
beda sama turis. Turis memang visa turis itu bukan diproyeksikan, bukan diperuntukkan untuk kerja, bukan. Visa turis itu memang diperuntukkan untuk jalan-jalan, holiday gitu. Sama halnya dengan visa apa namanya itu, visa pelajar gitulah. Oh, ada lagi bisa Ada lagi visa ketiga, visa pelajar, visa kerja, visa turis gitu. Visa pelajar juga sama. Visa pelajar itu diperuntukkan untuk belajar lah, namanya visa pelajar lah. Di sekolah kayak gitulah, mahasiswa apa-apa. Tapi kebanyakan dari kita tuh ada juga yang menyalahgunakan visa pelajar, yang dimana itu saya pernah dengar di Taiwan lah, negara Taiwan. Jadi dia visa pelajar mungkin apa kehabisan dana atau gimana, dia akhirnya nggak sekolah tapi dia bekerja. Akhirnya dia bekerja, sebenarnya bisa bekerja secara part time bukan full time, tapi dia mungkin kekurangan dana, dia akhirnya bukan kekurangan dana, memang dia cari duit juga, akhirnya dia kerja full time tapi nggak sekolah. Begitu ada operasi ketangkep ya dia ketangkep, kena, karena dia menyalahgunakan visa pelajar. Jadi visa pelajar itu dia diperuntukkan untuk pelajar, bukan untuk kerja. Kalau kerja gimana? Ya kalau kerja itu harus pakai visa kerja kayak gitu. Jadi kita jangan jangan menyalahi prosedur lah kayak gitu lah. Wah mas ini sok tahu. Ya ini malah mas bos secara gambarannya memang begini lah nyatanya. Terus selalu banding-bandingkan, kalau saya mas bro ini selalu bicara gaji selalu bandingkan Taiwan, Saudi, Malaysia. Bicara setiap konten. Nah jadi gini mas bro, ada istilahnya lah. Kalau istilahnya Dr. Zakir Naik itu istilah perbandingan agama lah. Ahli perbandingan agama. Nah saya ini boleh dikatakan ahli perbandingan TKI lah mas bro gitu. Ahlinya para ahli nih. Ahlinya para ahli perbandingan TKI lah. Ya gitulah. Jadi ini TKI bukan kaleng-kaleng mas bro. Kaleng-kaleng. Ngeri. Ya ngomong dimakan dulu nih. Ya. Apa nih? Ini tomat ini mas bro yang kita kerja lah. Tomat kuning sama, coba saya makan dulu ya. Nah mantap juga nih. Enak, seger. Mantap. Sebentar dulu. Jadi sampai di mana tadi tuh? Sampai di Bisa pelajar. Bisa pelajar ya. Bisa pelajar untuk diperuntukkan untuk pelajar lah, bukan untuk kerja. Bisa turis. Jadi teman kamu itu kalau mau kesini ya lewat bisa kerja itulah kayak itu. Kalau pengen kerja bener-bener lah. Cuma kan sekarang kan lagi posisinya lagi susah nih. Banyak yang di-reject katanya, dengar-dengar tuh. Ya itu juga saya tidak tahu lah mas bro, itu di luar di luar kemampuan saya lah, itu kewenangan pemerintah Polandia. Jadi pemerintah Indonesia juga tidak bisa mengintervensi pemerintah Polandia dan tidak bisa akan melobi, tidak bisa, karena pemerintah Polandia itu sudah memberikan kayak contoh ini mbak, bukan saya seperti tahu ya, sepertinya itu pemerintah Polandia itu memberikan kuota kayak gitulah untuk warga negara Indonesia itu berapa orang, untuk warga negara Filipina berapa orang, untuk warga Nepal, untuk berbagai negara. Sini kan ada berbagai negara ini ngumpul di sini. Sedangkan yang lowongan kerja sedikit itu diperebutkan kayak gitu lah intinya mas bro. Jadi satu jalannya kayak gitu, bisa turis tadi ya. Nah ngomong masalah visa turis, oke lah itu kalau visa turis sudah sampai sini nih. Masalahnya itu permohonan visa turis juga kemungkinan ya lebih susah daripada visa kerja. Kayak gitu. Dan biayanya lebih mahal. Dan biayanya lebih mahal jelas. Lebih mahal visa turis. Lebih mahal visa turis daripada visa kerja jelas. Namanya juga visa turis kan harus jalan-jalan kan. Kita juga harus bawa uang kan. Nggak mungkin kalau visa turis terus sampai sini nggak bawa uang. Kemungkinan bukan ditolak di visa, ditolak di bandaranya. Kayak gitulah. Namanya turis itu harus bawa duit kan. Ya tidak sengsara lah kayak gitu, jalan-jalan kan harus bawa duit. Ya gitulah. Jadi mas bro penjelasannya lah tentang itu penjelasan perbedaan antara visa turis, visa pelajar, visa kerja kayak gitu. Kayak gitu. Jadi begitulah. Jadi kalau visa kerja kita aman karena kita kerja. Saya dulu juga waktu di Hong Kong itu ditawarin, saya bilang, Mbak saya pengen kerja di Hong Kong nih. Wah mas di sini nggak ada visa kerja mas, adanya visa turis. Wah ngeri saya bilang visa turis nih. Ya nggak apa-apa, kata 1 bulan pulang. Oh ya bangkrut, pulang pergi. Katanya ke Hong Kong, Makau Hong Kong, mau jalan-jalan terus sebulan. Kita kan main kerja resmi kan. Nah di sana kan nggak ada, memang di Hong Kong itu nggak mengeluarkan visa kerja. Sulit sekali kayak gitulah. Jadi ada sebagian negara kayak gitu mas, kok susah mengeluarkan visa kerja. Seperti di Poland kan, di Poland nggak susah, tapi dia memang ada kuotanya lah gitu, membatasi lah. Kayak gitu, membatasi yang masuk ke Polandia. Sedangkan yang lama kan banyak itu, ribuan orang. Dari Poland juga?
Ada pembatasan ya? Ada. Kira dari pastinya. Indo doang. Bukan lah, bukan. Kalau Indonesia mana dibatasi? Indonesia itu berapa ribu orang aja daftar kayak gitu. Jadi di pemerintah sininya yang memang membatasi. Jadi jangan sampai numpuk di sini jadi pengangguran di sini. Jadi juga kan dia sudah punya data kan berapa lowongan kerja, berapa yang dibutuhkan kayak gitulah Mas Bro. Jadi gitu intinya mah. Jadi kalian paham lah Mas Bro. Target lagi. Berapa menit sih? 10 menit nah. Jadi udah paham belum nih Mas Bro masalah pisah kerja tulis jadi gitulah. Jadi Paham lah. paham lah. Jadi beda lah ada perbedaan lah. Pisah. Jadi kalau kita mau kerja ya memang harus pakai pisah kerja lah kayak gitu. Jadi bukan bisa pelajar terus buat kerja atau bisa tulis buat kerja, jangan. Itu udah menyalahi apa ya? Udah menyalahi aturan lah. Oh jadi yang mau buat datang ke sini wajib pakai visa kerja. Bisa kerja lah kalau kita mau kerja. Pokoknya kita kalau kerja bisa kerja lah dimanapun. Mau Amerika, mau Kanada, mau Australia, mau Jepang, mau Korea, mau Malaysia, Taiwan. Saudi pokoknya kalau kita mau kerja ya bisa kerja sudah. Udah aman tuh. Aman tuh kita mau kerja karena mau kerja kita kan. Jadi jangan jangan nyala-nyala aturan lah. Di Saudi juga banyak yang menyalahgunakan visa itu. Di Saudi gini, kalau Saudi kasusnya begini, bukan turis bukan. Dia visa umroh. Nah, Saudi itu banyak. Bilangnya umroh. Bukan bilangnya umroh, memang umroh, bisa umroh, memang umroh. Dia umroh, begitu umroh dia nggak pulang. Dia ngendap di situ diam, kerja juga gitu. Banyak itu, bukan 1-2 orang banyak. Gak ada masalah. Ya bukan gak ada masalah itu. Masalah kalau sudah lama-lama kan akhirnya kan ketahuan banyak yang ngendap situ. Kalau di Malaysia banyak yang bisa tulis, bisa tulis. Nah kalau buat visa turis tuh jangka waktunya berapa tuh Mas? Saya kurang tahu juga ya. Kemungkinan antara ada yang 6 bulan, ada yang setahun lah bisa tulis. Apa kelamaan? Nggak tahu juga sih. Eropa itu. Kalau visa kerja kan satu tahun ya? Setahun, ada yang setahun, ada yang berapa bulan? Kemungkinan di sini mungkin 3 bulan lah, 3 bulan 6 bulan lah bisa turis mungkin. Nggak bakal lama. Enggak cepat memang 3 bulanan, 3 bulan. Sudah 3 bulan lah terus. Itu 3 bulan juga agak lama. Namanya kan jalan-jalan kan. Cuma yang untuk mendapatkan ya lebih susah lagi kayaknya. Daripada bisa kerja. Soalnya kan pasti lebih rumit lah persyaratan-persyaratannya kayak gitu. Ya dibanding bisa apa namanya tadi? Bisa kerja gitu. Soalnya kan ini Eropa nih masalahnya. Beda sama negara. Beda sama Asia lah, seperti Malaysia, seperti Singapura, Taiwan yang nggak terlalu berat kan apa persyaratannya. Ini Eropa ini pasti duit lah, pasti harus minimal bawa berapa duit yang dibawa kayak gitu lah. Jadi agak berat lah kayak gitu. Ya itulah jadi antara perbedaan antara visa kerja, visa pelajar dan visa turis lah. Jadi kita kalau mau kerja ya harus pakai visa kerja lah Mas Bro, udah gitu aja intinya. Karena kita kan mau kerja nih. Jadi jangan pakai visa yang lain-lain, mau selain visa kerja sudah gitu. Kalian mau kerja dimanapun, kalian di luar negeri harus menggunakan visa kerja lah kayak gitu. Ya aman itu. Jadi kalau visa sudah mati gimana? Saya kan ada proses selanjutnya yaitu dibikinin resident card Mas Bro. Itu setiap negara pasti mengeluarkan resident card, itu namanya resident card itu. Ada seperti di mana? Di Taiwan juga resident card ada, di Saudi juga ada semua resident card itu. Jadi resident card itu seperti apa ya? Boleh dikatakan permit lah itu Mas Bro. Jadi permit itu kalau boleh diartikan itu izin tinggal gitu. Izin tinggal apa izin kerja? Bukan izin kerja, izin tinggal. Resident card itu. Itu kan work permit itu. Kalau yang izin tinggal ya work permit. Kalau yang izin kerja itu work permit. Kalau resident card itu permit, itu namanya itu izin tinggal. Jadi kita itu di sini tinggal itu nggak gratis, bayar ke pemerintah ibaratnya. Tapi kan nggak mahal. Kita sekitar berapa ya 3 tahun itu 1.000 roti, 1.000 roti lah kita proses ke agensi kan. Enggak lah, nggak mahal lah 1.000 roti itu. Kalau di Taiwan saya bikin dulu itu 3 tahun 1.000 NT lebih murah lagi. Kalau di Saudi saya dibikinin sama majikan ya. Nah kayak ini justru yang gajinya murah itu di Malaysia, yang mahal itu di Malaysia. Udahlah gajinya murah, bikin permitnya mahal 1.000 itu Mas Bro, 1.000 lebih. Untuk 1 tahun itu bukan 3 tahun, ngeri, marangan. Itu makanya sebuah negara maju itu ya ada orang asing, karena orang asing kita bayar. Jangan salah. Makanya apa sih bedanya ilegal sama legal itu? Ya perbedaan di situ aja Mas Bro.
Yang legal yang resmi itu dia punya resident card. Kalau yang ilegal dia nggak bikin, nggak buat apa resident card, nggak bikin permit. Namanya ilegal. Itu kenapa? Merugikan negara. Jadi negara nggak dapat pendapatan lah. Kayak gitu. Sebagai contoh Malaysia kan ada berapa ribu orang tenaga asing. Bayangkan itu kan pendapatan buat Malaysia. Makanya Malaysia bisa membangun jalan ini. Nanti sok tahu lagi. Ya begitulah kira-kira Mas Bro lah ini. Udah paham gitu. bener ini ya. Jalan-jalannya udah banyak dan terbangnya ke luar negeri ya. Ya lumayan Mas Bro. Nanti saya ceritakan lah. Abis ini saya cerita masalah ini, masalah pengalaman boleh lah. Ngeri kali-kali. Ini bukan kayak boneka Mas Bro nih. Ngeri lah pokoknya lah. Jadi udah ini pembahasan pisah. Oke stop dulu kita biar nggak usah melebar kemana-mana ini. Kita stop dulu, nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya dan judul yang lain lagi lah Mas Bro. Oke. Makasih banyak nih Mas. Oke ya. Informasinya Oh, ya. Salam dulu ya, siap. Oke. Ya sekian dulu liputan dari saya bersama saya Muhammad Rasul Aris Mandar, Kudus Madiningrat melaporkan dari kota Gorzo, Pola. Wassalam.